Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Laki Teret MS. Sekarang aku akan bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. So kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat ya. Situasi maskulin. Seven of Wands. The King of Swords. Seven of Cups. The Four of Swords. The Chariot. Oke. Alright. Di sini ada So guys, dia masih menggantung ya tentang harapannya untuk ke kamu tuh belum bisa dia sampaikan ya. Karena dia masih diberi dua pilihan dengan karmik, tapi dia juga memantau kamu ya. Karena ada the Queen of Pentacles, the Empress, the Wheel of Fortune, and the Hangman, the Lovers, dan Two of Wands, and the High Priestess. So dia memang memantau kamu, tapi dia belum bisa kembali dengan kamu. Dia juga melihat kamu ini sudah penuh dengan keberuntungan sih kalau aku lihat ya energinya. Jadi dia belum bisa kembali ke kamu tuh karena ya dia masih terperangkap percintaannya dengan karmik ya. Jadi dia masih diberikan janji-janji dengan karmik ataupun dia memberikan janji dengan karmik. Dan di sini aku lihat dia memang masih mencari-cari gitu ya yang terbaik selain kamu gitu. Tapi malah nggak jelas kalau aku lihat di sini. Bentar guys, aku minum dulu. Dan aku lihat memang dia masih menggantungkan harapan ya, dan dia juga masih terperangkap dalam karma dari kamu ya. Karma komitmen, karma janji, semuanya yang dia lakukan ke kamu. Makanya dia masih terperangkap dengan orang ketiganya ini tanpa ada kepastian masa depannya seperti apa. Seven of Wands, the King of Swords, Seven of Cups, and the Four of Swords, and the Chariot. Di sini energinya dia bingung. Ada rasa takut ketika dia mempertahankan terus egonya. Ada rasa takut gitu loh. Tapi dia bingung untuk melangkah ke kamu. Dia coba untuk pikirkan kembali langkah dia agar bisa move on ya. Entah move on dari kamu atau dari orang ketiganya. Karena dia dengan orang ketiganya ini tidak ada kepastian ya, dan dijadikan pilihan juga. Oke. Kalau aku lihat di sini, dia coba untuk mengontrol ya apa yang sudah dia pertahankan. Terutama dia tidak ingin ada cinta-cintaan dulu gitu ya. Tapi jadi gini, dia dengan orang ketiganya ini pun tidak ada rasa cinta, tapi dengan rasa hasrat gitu ya. Jadi nafsu aja gitu, nggak ada cinta-cintaan, nggak ada sayang-sayangan ya, karena nggak jelas ya. Dan di sini dia pun bingung untuk mengendalikan komunikasi lagi dengan kamu. Langkahnya dia pun lagi bingung untuk move on itu caranya bagaimana. Karena ada rasa takut yang selalu menghantui dia ya.
Oh ya, Six of Wands, Nine of Pentacles and Nine of Swords, Seven of Swords, Five of Pentacles, Ace of Cups. Ada rasa ingin kembali, tapi dia masih mencari cinta baru terus ya. Ada Six of Wands, Nine of Swords, the Seven of Swords, Five of Pentacles, and the Ace of Cups. Oke. Dia merasa bersalah ya, karena dia sudah mengkhianati hubungannya dengan kalian karena ada orang baru. Dia pun sedih sih sebenarnya ya, karena dia dengan orang baru ini sebenarnya nggak bahagia, tapi dia bahagia-bahagiakan aja gitu. Kenapa? Karena dia orangnya kan tidak mau terlihat lemah tentang cinta. Dan aku lihat dia stres sebenarnya, ada rasa takut tentang keputusan dia yang salah. Karena dia mempertahankan narsisnya. 7-7 loh ini ya. 777. So dia masih mempertahankan narsisnya, dan dia masih stalking kamu, masih memantau kamu ya, dan dia merasa rindu, sebenarnya kangen juga sama kamu. Tapi yang aku lihat dia coba untuk move on dengan orang baru. Orang barunya ini bukan satu orang ya, berbagi ya. Six of Pentacles and the Eight of Wands, the King of Cups. Ini orangnya masih suka bermain-main, belum mau serius ya. Tuh, Three of Cups. Jadi dia masih mencari-cari yang terbaik. Malah di sini dia nggak ada kepastian tentang pernikahan ya, tidak ada. Hanya melakukan petualangan saja, dan aku lihat dia berkompetisi dalam kesuksesan dengan siapapun yang dia jalani, termasuk dengan orang baru. Jadi dengan orang baru ini dia cari yang lemah gitu ya. Dia cari yang lemah, yang bisa dia kendalikan, yang bisa dia kontrol, yang bisa dia suruh-suruh gitu ya. Dan dia sebenarnya ada rasa takut ya tentang kehilangan kejantanannya dia ya, penyakit gitu ya. Ada rasa takut, dibayangi terus tiap malam, dan dia mimpi buruk tentang tujuan hidupnya ini tidak ada kesuksesan. Tapi dia tetap coba untuk mencari peruntungan dari orang lain, dari orang baru. Oh, di sini dia coba untuk bisa menyenangkan diri sendiri ya. Tapi dia juga masih mengontrol dan memimpikan ya tentang anak, punya anak, atau memimpikan menjadi istri ataupun ibu ya, ataupun bapak di sini. Tapi dia juga sebenarnya lelah tentang cinta. Jadi dia kayak gini loh. Dia coba mencintai dirinya dia sendiri, tapi nggak mau kesendirian. Jadi dia coba untuk bebaskan dengan orang lain, tapi tidak ada komitmen ya, HTS, hubungan tanpa status gitu ya. Karena dia masih ingin kembali dengan kamu, tapi dia juga dengan orang lain ya. Dia selalu menghayal tentang berbagi terus dengan orang lain ya, petualangannya dia. The Death, Seven of Pentacles, Ace of Swords. Oh ya, masih penuh dengan permainan nih guys. Jadi dia belum bisa sepenuhnya jujur ya, karena dia ingin ada kesuksesan lagi dalam hidupnya ya. Jadi dia masih menggunakan manipulasi kepintaran dia. Dia coba untuk bisa merubah
apa yang dia pertahankan selama ini. Jadi dia coba untuk fokus lagi dengan permainan dia, terutama dengan magicnya juga ada. Dan dia coba untuk menanam kembali tujuan hidupnya dia, menggunakan talentanya dia untuk meraih kesuksesan, meraih spiritual, meraih kesembuhan juga, tapi dengan cara yang salah sih kalau aku lihat di sini ya, karena dia coba untuk mencari keberuntungan dari orang baru terus dengan harapan sukses ya. Dan aku lihat di sini dia ingin ya mengendingkan cara dia komunikasi dengan kamu. Ya, dia ingin mengendingkan narsisnya dia, sebenarnya sifatnya dia yang player, tapi dengan sikap arogannya. Ya, jadi dia nggak mau terlihat lemah. Dan dia ada rasa takut juga sih dari cara dia tidak komunikasi dengan kamu ya, merasa bersalah juga gitu. Ada, karena dibayangi, wah 7-nya 4 loh. Ya, 7-nya 4. Ini pesan malaikat ya, pastinya ada sesuatu tujuannya dia. Ya, karena ini juga 7 ya. Jadi tujuannya hidupnya dia ini lengkap banget ya. Yaitu tentang pengkhianatan yang dia tanam ini membuat dia takut akan pertahanan dirinya dia sendiri. Kalau aku lihat ya dari readingannya. Dan dia merasa bersalah karena ya dia memberikan bingung untuk kamu, untuk orang lain pun tentang kejujuran. Pada akhirnya dia dihantui rasa bersalah dan dia akan kehilangan tujuan hidupnya dia ya, karena semuanya permainan. Dan dia ada rasa ketakutan pada dirinya dia sendiri ya, tentang pengkhianatan ini akan selalu terjadi dalam hidupnya. Makanya dia gunakan trik terus, gunakan manipulasi terus untuk meraih kesuksesan hidupnya ya. Ini 7-nya 4 ya, ini udah lengkap banget ya, semua elemen jadinya. So kalau aku lihat dia di sini masih stuck untuk bisa melepaskan kamu ataupun kembali dengan kamu, karena ada pembayaran karma yang harus dia hadapi. Dan dia juga keuangannya ya tidak ada kestabilan, jadi semuanya serba gambling, dia bermain gitu ya. Dan masih banyak trust issue yang belum dia selesaikan ke kamu, dan dia sedang membayar karma, tapi dia tidak mau tunjukkan ke kamu kalau dia itu mengalami suatu kemerosotan, mengalami suatu kehancuran. Dia nggak mau ya melihatkan itu ke kamu, yaitu dengan cara dia menyimpan komunikasi, tidak mau memposting apapun karena dia nggak mau terlihat lemah dari kamu. Makanya dengan sikap arogannya inilah, dan dia coba untuk move on dengan sikapnya ini ya, yaitu dengan orang baru lagi. Tapi semuanya permainan ya, tidak ada cinta, nafsu saja sih kalau aku lihat, karena tidak ada pernikahan ya. Dan semuanya trik. Ini bisa dengan ilmu hitam, pelet juga, atau kata-kata manis, manipulasinya, kepintarannya dia dalam suatu hal ya, demi untuk harapannya dia terwujud ya dengan orang baru. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Dia tahu suatu hari nanti dia akan kembali ke kamu ya. Dia tahu hal itu ya. Kesuksesan dia itu ada bersama kamu, karena trust issue ini belum selesai secara spiritual, secara communication ya. Makanya dia coba untuk mencari orang lain itu untuk mensukseskan lagi kehidupan dia, karena dia nggak mau datang ke kamu dalam keadaan sulit, nggak mau terlihat lemah. Release your ex, the time has come to clear your energy. Ya, dia merasa kamulah yang terbaik, dan dia tahu ya
mantan yang membuat dia lelah itu adalah kamu. Kenapa ya? Karena dia belum bisa menjujurkan semuanya itu dari dirinya dia sendiri. Ya, untuk membersihkan energi negatifnya itu adalah dengan cara dia menjujurkan ke kamu ya, dan juga memperbaikinya gitu. Kalau yang sudah bercerai sehingga setidaknya dia ada kejujuran gitu, tidak memberikan suatu harapan ke kamu gitu ya. Make the effort. Great love is worth taking the steps you're glad to take. Ya, jadi memang dia di sini akan coba untuk datang lagi ke kamu nanti, tapi dia coba untuk mencari cinta yang terbaik dalam langkahnya dia saat ini dengan siapapun. Ini yang aku lihat. Tapi yaitu dia, banyak sekali hal yang membuat dia itu menjadi lelah sendiri nantinya. Dia juga lelah tentang cinta baru, lelah tentang asmara nantinya. Ya, capek sendiri gitu. Karena dia selalu tidak puas, tidak bersyukur, ya. Seductions, attraction, flirting and dating, hooking up, temptation, three-party interference. Jadi dia masih menjalani three-partinya ya di sini. Karena dia orangnya tidak bisa kesendirian. Dia tahu dia akan kembali ke kamu. Dia tahu itu dia harus selesaikan masalahnya dengan kamu, tapi masih lama sekali energinya. Palm tree, stability, security, permanence, growing endurance, flexibility. Ya, karena kan dia orangnya nggak bisa kesendirian. Dan dia orangnya juga orang ketergantungan akan kebersamaan dan juga kestabilan. Jadi dia insecure kalau aku bilang. Ya. Dan dia coba untuk melakukan triparty itu ya bertemu dengan teman ataupun orang ya yang dia kenal di media sosial, yaitu dengan cara yuk ngopi yuk, atau ketemu di mana gitu ya, untuk ada suatu keberuntungan baru bagi dia. Dia jadinya mencari itu bukan untuk mencintai dirinya sendiri dengan healing dengan dirinya, dengan Tuhan, tapi dia coba untuk mencari jumping up lagi, cinta lain dengan orang lain, dengan harapan mendapatkan keberuntungan, harapannya ya. Tapi di sini yang dia dapati ya, ketika dia dating dengan seseorang, kadang kan dia orangnya selalu lari dari tanggung jawab, dari suatu perubahan ya. Dia lari dengan orang yang dia inginkan untuk bisa mendapati suatu kesuksesan untuk dia sendiri. Dan dia dating dengan orang yang lebih jahat, aku lihat di sini ya, talking the dead. Meeting someone new, dating, getting back out there, a plan and set a date, and talking, interest, conversing more, avoid message arrives, text, calling, marrying, email, and hovering, grill with snake, empath, and narcissist. Jadi dia ketemu dengan orang yang lebih jahat dari yang dia lakukan ke kamu. Jadi dia lari bukannya ke dalam kebahagiaan, tapi lari dalam kepurukan, bicara dengan orang yang lebih narsis dari dia. Jadi makanya dia ingin kembali sama kamu. Karena kenapa? Karena dia baru menyadari kamu adalah mantan terindah untuk dia, yang bisa memberikan suatu energi positif dan membuat dia menjadi orang yang semangat sebenarnya, tapi dia menyalahgunakan dengan kearoganannya dia. Karena dia merasa dia yang memimpin, dia kuat dari kamu, ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys, and no skip iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.